Shalom, salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Mr. Hari akan mengajar materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dikuatkan dan dibekali oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami, pelajaran kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang kedua, yaitu makna hidup beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita belajar di bab yang kedua, yaitu makna hidup beriman kepada Tuhan. Nah, bacaan Alkitab kita ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Sekali lagi, bacaan Alkitab kita ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Mari kita membacanya dan kalian dapat menyimaknya di PowerPoint yang Mister sudah berikan. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Singkat saja. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka adalah orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga banyak orang yang bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka atau menyakiti mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Nah, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi di tengah-tengah penderitaan, Paulus dan Silas ini berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan di situ orang-orang banyak yang dalam hukuman itu mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka atau penjara itu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena rasa bersalah ya, sebagai kepala penjara kok tiba-tiba pintunya goyah terbuka semua dan seolah-olah rasa takut bahwa pada waktu itu pasti para tawanan yang di penjara itu pasti keluar. Nah, dia sempat mau bunuh diri. Nah, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumah. Lanjut, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh penjabat-penjabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang ini dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara.
Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang meminta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, dan berangkatlah kedua rasul itu. Di sini kita dapat melihat ya kisah para rasul, yaitu Paulus dan Silas, di mana di dalam perjalanannya dia sempat didera dan bahkan dimasukkan di dalam penjara. Di dalam kondisi seperti itu, justru Paulus dan Silas tadi dikatakan bahwa dia memuji Tuhan. Itu suatu yang aneh ya buat kita sebagai orang percaya. Masa di dalam kondisi yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, tapi justru mereka tetap memuji Tuhan dan bahkan tetap terus bersyukur dan menaikkan rasa syukurnya, bahkan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Jadi di bab kedua ini adalah makna hidup beriman kepada Tuhan. Kita akan belajar lebih lagi tentang kisah Paulus dan Silas. Nah, lanjut kita akan membahas di materi yang poin A, yaitu makna hidup beriman. Hidup ini bagaikan perjalanan panjang yang harus dilalui. Jadi seberapa jauh kita berjalan, tidak seorang pun tahu kapan perjalanan itu berakhir. Jadi sampai mati kita nggak tahu. Bahkan kita sendiri pun juga nggak tahu sampai kapan kita berakhir di dalam perjalanan hidup ini. Begitu juga dengan iman. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin imannya kepada Tuhan kecuali perjuangannya untuk mempertahankan iman. Ini menjadi poin penting kita ya. Bahwa hidup beriman bukanlah suatu keinginan yang jika kita terpenuhi akan menyebabkan kita merasa sedih. Hidup beriman adalah melakukan iman dengan benar. Jadi ketika Tuhan Yesus tiba di daerah orang Gadara, datanglah dua orang kerasukan setan menemui Yesus dan mereka berteriak, "Apa urusan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Kalau kalian membacanya di Matius pasal 6 ayat 29. Di mana setan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, namun setan menolak dan membenci Yesus. Ini menjadi garis bawain poin kita. Bahwa setan pun juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi setan menolak dan membenci Yesus. Hidup kita pun demikian. Banyak orang Kristen mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya. Jadi kebanyakan dari kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita mengaku kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, penolong kita dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, kadang kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Nah, ini menjadi poin penting kita, menjadi perenungan buat hidup kita, bagaimana kita memaknai sebagai hidup kita sebagai orang beriman. Setan pun juga percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tetapi setan pun menolak dan membenci Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, mungkin kita nggak menolak, mungkin kita nggak membenci Yesus, tetapi apakah kita benar-benar percaya kepadanya? Apakah kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepadanya? Nah, kebanyakan orang Kristen percaya, tetapi di dalam kehidupannya dia tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya. Nah, ini bukan hidup beriman kepada Yesus, karena akar iman adalah percaya. Ini menjadi poin penting kita, bahwa akar iman adalah percaya. Setelah percaya, kita harus menyerahkan diri kepadanya, dan kita percaya itu kepada Tuhan. Jadi bahwa akar iman adalah percaya 100% kepada Tuhan. Lanjut di poin ke B. Poin B yaitu mensyukuri hidup beriman. Seorang filsuf berkata, life is suffering, yaitu hidup adalah penderitaan. Ini seorang filsuf ya, atau filsafat ya. Dia berkata bahwa hidup adalah penderitaan, atau life is suffering. Memang dalam kehidupan ini ada banyak yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, benar nggak? Apalagi di masa pandemi ini seperti ini. Tuhan, kapan sih Tuhan tolong saya dan keluarga saya? Kapan sih kapan sih Indonesia ini segera berakhir dari masa pandemi?
seolah-olah bahwa kehidupan ini banyak tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Seperti seorang filsuf berkata bahwa life is suffering, hidup adalah penderitaan. Nah, karena itu ada sebagian orang menganggap bahwa hidup ini adalah takdir. Ya, memang takdir saya mengalami banyak musibah. Ya, takdir saya mengalami ya namanya kemiskinan dan terus menerus. Ya, takdir saya dan takdir saya. Nah, kebanyakan orang berbicara masalah takdir. Nah, apa menurut iman Kristen? Ini berbeda menurut iman Kristen. Nah, menurut iman Kristen, hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Menjadi poin penting kita di poin B ini, bahwa menurut iman Kristen, hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Kita menghirup nafas daripada Tuhan secara cuma-cuma, bukan berdasarkan jasa atau kehebatan kita. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membuat persediaan hidup yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Semua datangnya dari Tuhan dan dialah yang menciptakan kita. Kalau kalian membacanya di Mazmur 139 ayat 12 sampai 16. Di situ kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus disyukuri. Tidak ada kata takdir bagi orang Kristen, bahwa kita mempercayai bahwa hidup ini ada penuh dengan harapan. Dan ketika kita belajar percaya, mungkin yang dulunya kita gagal, yang mungkin kita menyadari bahwa ya memang hidup saya seperti ini, yang seolah-olah tidak ada harapan. Yuk bangkitkan, buang itu semuanya, dan kita mau belajar bahwa iman Kristen itu tadi di poin A jelas katakan bahwa akar iman adalah percaya. Dimana kita belajar hidup lebih lagi menyadari di poin ke B ini ada mensyukuri hidup beriman. Hidup bersyukur akan menimbulkan pengharapan. Ini menjadi poin penting kita. Jadi namanya takdir itu bagi orang Kristen nggak ada ya. Itu hanya omong kosong. Bahwa kita belajar percaya bahwa ketika kita punya iman kepada Tuhan, yang orang berkata, oh takdirmu miskin, oh takdirmu itu gagal, oh takdirmu itu orang yang ya ditakdirkan di bawah terus. Nah, tetapi buat orang Kristen, buat kita sebagai orang percaya, bukan mengajarkan mister, bukan mengajarkan sesuatu yang melebih-melebihkan. Tapi ketika kita belajar berserah kepada Tuhan, saya percaya kok bahwa ketika kita ada di kondisi di mana kita yang dulunya gagal, di kondisi kita di mana dulunya merasa nggak mampu, ketika kita percaya sama Tuhan, kita dimampukan, kita diajarkan di mana ketika hidup kita bersyukur, itu menimbulkan pengharapan. Jadi yang merasa gagal, buang itu jauh-jauh, bahwa kita masih punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Dengan mensyukuri kebaikan Tuhan, iman kita akan diteguhkan. Nah, ini penting. Dengan mensyukuri kebaikan Tuhan, baik tadi nafas hidup, baik semua pemberian Tuhan, kita masih sehat sekarang, itu semua pemberian daripada Tuhan. Kita masih bisa melewati hari-hari kita, bahkan bisa beraktivitas, itu semua kebaikan Tuhan. Kalian masih sekolah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada banyak seangkatan kalian yang nggak bisa sekolah, bahkan di masa pandemi seperti ini, bahkan mereka nggak bisa belajar dan sebagainya. Harusnya bersyukur, harusnya kalian semangat belajar, bukannya justru kalian sibuk dengan aktivitas kalian, dengan kehidupan kalian, menyenangkan diri kalian sendiri. Berarti itu tandanya kalian nggak bersyukur akan kebaikan Tuhan. Yuk kita mau sama-sama belajar di poin B ini, bagaimana menimbulkan pengharapan kita kepada Tuhan ya dengan bersyukur. Iman kita akan diteguhkan, dan Tuhan memang tidak menjanjikan kepada kita bahwa perjalanan yang harus kita tempuh itu selalu mudah. Nah, ini menjadi poin penting kita ya, bahwa Tuhan tidak menjanjikan kepada kita bahwa perjalanan kita harus kita tempuh dengan mudah. Kalau kita melihat Yusuf, bahwa perjalanan Yusuf, Tuhan bisa saja memberkati Yusuf, tiba-tiba menjadi apa yang Yusuf mimpikan. Dia menjadi pemimpin, dia bisa menjadi berkat buat keluarganya. Tuhan bisa saja memberkati Yusuf dengan kuasanya, dengan mukjizatnya. Tetapi ini yang menjadi poin penting, bahwa Tuhan memang tidak menjanjikan bahwa kita itu berjalan dengan mudah, dengan lempeng-lempeng saja, dengan bagus-bagus saja. Tetapi ada proses yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Dia berjanji untuk menyertai kita. Nah, ini menjadi poin penting, bahwa perjalanan Yusuf ketika mengalami sesuatu yang gak enak, sesuatu yang menyakitkan dalam dirinya, Yusuf tidak ditinggalkan Tuhan. Yusuf tidak dijauhi Tuhan. Bahkan Tuhan selalu menyertai perjalanan Yusuf. Di masa pandemi seperti ini, bahwa saya percaya, bahwa Mister pun juga percaya, bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak,
Ingat pesan ini bahwa Tuhan tidak berjanji perjalanan itu mudah begitu saja, tetapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai. Ini menjadi poin penting kita. Apapun kondisi kita, baik kondisi yang terpuruk sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita, memberi kita kekuatan senantiasa. Nah, ucapan syukur adalah perintah Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bagaimana kita melatih diri kita untuk tetap terus bersyukur. Bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Dalam hal yang terkecil sekalipun. Kita masih bisa bernafas, kita masih sehat, kalian dapat bersekolah, kita dapat bisa makan hari ini saja sudah. Itu bagian dimana kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita nggak harus tunjukin ya ibaratnya selalu yang begitu mewah-mewah saja, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa hidup saya adalah pemberian daripada Tuhan, hidup saya adalah anugerah daripada Tuhan yang patut kita syukuri. Itu menjadi poin penting kita ya, bagaimana kita memaknai hidup beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, bagaimana dia dapat memaknai hidupnya dengan rasa syukur, dengan semangat. Bukti kalian bahwa kalian mensyukuri ya kalian semangat belajar, kalian tetap terus belajar. Itu buktinya bahwa kalian menyisihkan ego kalian dengan main game, mengurangi semuanya itu, dan kalian membuktikan bahwa kalian tetap terus belajar. Itu bagian dimana hidup kalian itu memaknai dimana kalian beriman kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi belajar dari tokoh Alkitab untuk menguatkan kita. Bagaimana sih hidup kita senantiasa memaknai hidup beriman? Salah satunya kita belajar dari Paulus dan Silas. Tadi kalian sudah membacanya dan bahkan tadi Mister sudah singgung. Di mana di dalam kehidupan Paulus dan Silas ini berkali-kali dia didera, dihukum, bahkan dihajar pada waktu itu, bahkan dilempar ke penjara padahal tidak salah apa-apa, bahkan difitnah dan sebagainya. Kalau tadi katakan bahkan dia ketika di dalam perjalanannya di Filipi, dia mengalami dia mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Kalau kalian membacanya di kisah sebelumnya, di pasal sebelumnya, bagaimana Paulus dan Silas ini menolong orang tetapi malah justru didera, bahkan justru dilempar ke dalam penjara. Ini kan sangat aneh sekali. Dia baik kepada orang tapi malah justru dilempar ke penjara. Yang Paulus dan Silas alami tidak menyenangkan, tidak mengenakan, bahkan menyakitkan. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Bahkan dia diperlakukan yang gak enak, dipasung di dalam penjara. Bukannya bisa bebas di dalam penjara, maksudnya di dalam penjara masih bisa jalan, tapi enggak, dipasung. Kondisi dia tidak bisa bergerak leluasa. Tetapi menjadi poin penting kita yang dapat kita pelajari, bagaimana Paulus dan Silas ini memaknai hidup mereka, bahwa mereka itu beriman kepada Tuhan. Salah satunya dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Satu hal yang menarik yang Mister pelajari dan kita patut contoh itu. Apalagi dengan kondisi yang tidak menyenangkan yang kita alami saat ini. Kita mengalami sesuatu yang mungkin buat banyak orang yang mungkin gak mengerti keluh kesah kita, atau mungkin tidak mengerti pergumulan atau persoalan keluarga kita. Tetapi yang menjadi poin penting di dalam pelajaran pada hari ini, bab kedua, bagaimana kita itu memaknai hidup beriman kepada Tuhan. Salah satunya berdoa dan memuji kepada Tuhan. Apa yang dialami Paulus dan Silas. Di situ kalau kalian tadi membacanya yang Mister sudah singgung, mukjizat Tuhan terjadi. Bahkan justru dia menjadi berkat buat kepala penjara yang sempat mau bunuh diri, menyesali perbuatannya, seolah-olah rasa tanggung jawabnya salah dan sebagainya. Tetapi justru Paulus dan Silas ini menjadi berkat. Di kondisi yang tidak menyenangkan, di kondisi yang di dalam penjara, bahkan bisa menjadi berkat. Kan aneh. Nah itulah menjadi poin penting kita. Dia tetap terus menjadi berkat walaupun kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Nah kita belajar lebih lagi. Dia tetap berdoa, dia tetap bersyukur, dia tetap terus memuji-muji Tuhan. Apapun yang Paulus dan Silas alami. Yang kedua, kita belajar dari Daud. 1 Samuel 17 ayat 19. Setelah menjadi pahlawan penyelamatan bangsanya, Daud akhirnya harus menjadi buronan karena Raja Shaul ingin membunuhnya. Jadi ketika itu Daud sudah menang melawan Goliat dan Daud dipuji-puji oleh rakyat
bangsa Israel, tetapi justru kebalikannya, Raja Saul mulai membenci Daud karena seolah-olah Raja Saul ini mengalahkan sedikit dibandingkan Daud. Tetapi dengan kondisi yang tidak menyenangkan, Daud yang menjadi buronan Raja Saul dan ingin dibunuh karena seolah-olah Raja Saul ini merasa digantikan ya posisinya sebagai raja. Oh, sebentar lagi saya disingkirkan menjadi raja. Nah, di sini kita mau belajar dari hidup Daud. Sekian lama ia harus hidup sebagai pengembara yang berpindah-pindah. Kalau kita lihat sejarahnya kisah Daud ini, bagaimana dia harus pergi ke sana kemari menjadi pengembara, dia harus berpindah ke sana kemari, merasa takut, merasa khawatir. Oh, bentar lagi mau dibunuh Raja Saul. Bahkan kalau namanya raja ya, dia punya kekuasaan yang bisa banyak, mungkin nggak diceritakan di Alkitab ya. Seorang raja pasti punya kuasa yang begitu banyak, dia bisa menyuruh pasukannya baik pagi, siang, malam itu suruh mencari Daud. Tidak henti-hentinya karena merasa takut disaingi. Mungkin nggak diceritakan di Alkitab begitu jelas detailnya kisahnya di mana Daud menjadi buronan Raja Saul. Tetapi kita bisa bayangkan seorang raja menyuruh pasukannya untuk membunuh Daud. Raja, namanya raja, pasti namanya atau kuasanya pasti semua orang pasti dengar dan pasti ingin membunuh Daud. Nah, di sini menjadi poin penting. Bagaimana hidup Daud ini tidak merasa tenang. Bahkan dia harus pindah ke sana kemari, masuk hutan, masuk gua, masuk padang gurun. Yang hutan kalau misalnya kita bisa melihat kehidupannya seperti apa, masuk gua yang harus mengalami ya mungkin dia harus tidur, mungkin enak-enaknya tidur ada ular dan sebagainya. Jadi kondisi mungkin nggak diceritakan di Alkitab, tapi kita bisa membayangkan pada waktu itu masuk hutan, masuk gua, masuk padang gurun yang dengan mungkin panasnya padang gurun atau dinginnya kalau malam begitu luar biasa, bahkan gelapnya dan lain sebagainya. Kalau dia nyalakan api pasti kelihatan dan sebagainya. Ini ya mungkin nggak diceritakan di Alkitab, tetapi kita bisa membayangkan bagaimana hidup Daud ini susah payah kesana kemari, hidupnya tidak menyenangkan, bahkan setiap detiknya nyawanya terancam, sehingga ia pernah terpaksa berpura-pura menjadi orang gila. Ini pernah, kalau kalian membaca kisahnya, Daud pun merasa sampai stres ya, sampai merasa bahwa ya gimana dia susah mau seperti apa ia berbuat. Dia bahkan sampai terpaksa berpura-pura menjadi orang gila agar tidak ada orang mengenalinya. Jadi biar wajahnya Daud bukan ya. Jadi seolah dia berpura jadi orang gila. Sampai segitunya rasa takut yang begitu luar biasa yang Daud alami. Daud merasa sangat tertekan dan menderita. Nah, bagaimana Daud menghadapi dan menyikapi penderitaan itu? Ini menjadi poin penting kita, yang menjadi garis bawah kita. Bahwa Alkitab jelas mengatakan bahwa Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan atau membenci Saul. Ini menjadi poin penting kita. Bahwa Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan ataupun membenci Saul. Ini yang patut kita pelajari, bahwa Daud itu apa mungkin yang kita alami mungkin saat ini, tidak perlu kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok pandemi ini kok berlalu, kok seperti ini, kok enggak PPKM kok terus sampai berkepanjangan kayak gini, atau menyalahkan pemerintah, kan sama aja membenci Saul. Jadi ibaratnya aplikasinya pada kita menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapapun yang berkuasa lah di dalam daerah kita. Nah, jangan membiarkan kita ketika kita mengalami penderitaan ini kita justru menyalahkan Tuhan ataupun kita membenci pemerintah yang ada, bahkan dengan aturan yang ada. Mari kita mau belajar kepada Daud, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyingkapinya. Daud pun menghadapi dan menyingkapi penderitaan itu dengan sikap yang benar. Justru dalam keadaan tertekan, dia belajar menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Jadi ini jadi respon Daud, bahwa Daud belajar di dalam kondisi tertekan, dia belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan bahkan dia bersyukur atas setiap pertolongan daripada Tuhan. Tadi Mister sudah singgung bagaimana hidupnya di hutan, di gua, di padang gurun, bahkan pindah ke sana kemari. Kalau nyalakan api waktu malam kelihatan kan, apalagi tapi dia butuh suatu kehangatan karena dinginnya cuaca dan sebagainya. Mungkin nggak ceritakan di Alkitab, tapi kita bisa merasakan ya bagaimana Daud berusaha dan Tuhan senantiasa menolong dan menyertai Daud. Nah ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya
penolongku dan Allahku. Kalau kita membaca Mazmur 42 ayat 12. Nah, di sinilah kita belajar di dalam kehidupan kita. Tadi sudah Mister singgung kisah atau tokoh Alkitab Paulus dan Silas atau kisah Daud. Bagaimana ketika mereka meresponi setiap keadaan, bagaimana mereka meresponi setiap beban hidup mereka, bagaimana mereka meresponi setiap pergumulan atau persoalan mereka. Yuk kita sama-sama senantiasa sesuai dengan bab kedua, bagaimana kita memaknai hidup kita dengan semaksimal mungkin ketika kita beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita mau meresponi, kita mau terus belajar memaknai hidup kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Susah Mister, sepertinya berat, apalagi saya masih kecil, masih seorang pelajar. Mister sudah alami itu bahkan di tahun-tahun yang lalu. Saya percaya kalian dapat melewati semuanya itu. Mister pun ditolong Tuhan ketika mengalami seusia kalian dengan harus susah payah dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini dengan keluarga dan sebagainya. Mister pun juga mengalami apa yang keluarga kalian alami sebagai orang tua dan papa mama kalian. Mister pun juga mengalami. Kita semua mengalami. Tetapi bagaimana kita meresponi hidup kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Mungkin kelihatannya kita nggak harus tiap hari kita doa, tiap hari kita menyanyi nama Tuhan. Ya tidak harus seperti itu, tapi bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita tadi belajar bersyukur. Bukan hanya bersyukur, kita terus memuji-muji Tuhan. Bagaimana kita senantiasa meresponi setiap penyertaan Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak membenci kondisi, tidak membenci orang tua kita kalau misalnya orang tua kita pernah salah, atau tidak membenci pemerintahan, apalagi di masa pandemi seperti ini, kok aturan terus kayaknya kok nggak peduli sama kita sebagai rakyat kecil dan sebagainya. Kita mau belajar lebih lagi, tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya percaya bahwa di balik semuanya itu ada penyertaan Tuhan, atau tetap semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Mari kita sama-sama sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, mari kita memaknai hidup kita. Baik kalian sebagai pelajar, baik kalian sebagai anak, kita semua belajar di dalam kondisi sebagai ini, di dalam kondisi sebagai warga negara Indonesia. Jauh lebih baik kita bersyukur, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dan memberi kita kekuatan. Biarlah pelajaran kita di bab kedua ini senantiasa kita dapat renungkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi berkat buat kita pribadi. Nah, untuk memaknai kita di bab kedua, ini ada untuk nilai ulangan bab kedua ya. Ya sebenarnya bukan ulangan ya. Ini hanya sekedar pendapat. Karena kalau pelajaran agama Kristen kan supaya tidak ada ulangan yang begitu, soalnya begitu sulit-sulit, enggak. Supaya kalian ini juga menerapkan dan bisa memaknai materi kita di bab kedua ini lebih lagi. Kalian dapat mengerjakan di soal 1 sampai ke 5. Itu bagian nilai ulangan harian bab yang kedua. Dan jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mr. Hari secara pribadi atau lewat grup agama ya. Jadi itu saja yang dapat Mr. berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Tetap semangat ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Apapun yang kami pelajari Tuhan, materi kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kekuatan lebih lagi. Berkati untuk kedua orang tua kami lebih lagi, biarlah kasih-Mu dan kebaikan-Mu senantiasa ada buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tetap semangat, see you next time, God bless you all.